wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali mengkaji materi-materi tauhid, dan pada pagi hari ini saya akan melanjutkan bahasan tentang syubhat yang biasa dilontarkan oleh al-mujadirin anit tawabid, oleh orang-orang yang biasa berjihad, berdebat di dalam rangka membela para taghut dan para aparat hukum. Mereka berdebat supaya menetapkan status keislaman mereka dengan berbagai macam syubhat yang tidak akan henti-hentinya. Mereka tidak akan kehilangan syubhat untuk membela para taghut tersebut. Bila satu syubhat dijawab, maka mereka akan melahirkan syubhat yang lain, karena banyak di antara mereka mendapatkan syubhat itu adalah dari bisikan-bisikan syaitan, sebagaimana yang sudah saya jelaskan dalam surat Al-An'am ayat 112 tentang sunnatullah, bahwa setiap dakwah tauhid akan selalu ada syaitan-syaitan jin dan syaitan manusia yang membisikkan satu sama lain syubhat di dalam rangka menghalang-halangi manusia dari dakwah tauhid yang penuh berkah ini. Kemarin sudah dijelaskan syubhat yang pertama yang sering didengung-dengungkan oleh orang-orang pembela taghut dari kalangan Murji'ah, yang pada zaman sekarang mereka berbaju salafi atau kelompok-kelompok tertentu yang pemahamannya terpengaruh dengan pemahaman orang salafi mazhum tersebut, yaitu mereka mengatakan bahwa para taghut dan ansornya kekafirannya bukan kufur akbar tapi kufrun duna. Kufur itu sudah saya jelaskan. Sekarang adalah syubhat berikutnya, dan ini juga sering dilontarkan, dan sebenarnya syubhat ini sangat sederhana, tapi kadang ketika kita lalai daripada memperhatikannya atau dari mempelajari ilmu, kadang ketika mendapatkan syubhat yang sederhana ini, sebagian kita tidak bisa menjawabnya dengan tuntas. Yaitu adalah mereka melontarkan bahwa kenapa kalian mengkafirkan para taghut, para penguasa ini, dan para aparat penegak hukumnya atau pelindungnya atau orang-orang yang melakukan undang-undang yang ada, padahal mereka itu orang-orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah. Berarti kalian ini mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah adalah orang muslim. Makanya Rasulullah SAW mengingkari Usama ibnu Zaid tatkala membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dalam suatu peperangan, Usama ibnu Zaid mendapatkan orang musyrik, orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dibunuh oleh Usama ibnu Zaid, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Di sini Rasulullah mengingkari Usama ibnu Zaid tatkala membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Berarti ini menurut mereka, kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti orang muslim, tidak boleh dikafirkan. Makanya Rasul di sini mengingkari pembunuhan yang dilakukan oleh Usama ibnu Zaid. Secara sepintas, syubhat ini secara pemahaman yang dangkal sepertinya benar bahwa Rasulullah SAW mengingkari membunuh atau mengkafirkan orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kita ketika menjawab syubhat semacam ini, dan syubhat ini tadi sering dilontarkan, makanya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah di dalam kitabnya Kasyfus Syubhat menuturkan syubhat ini.
Syubhat ini dimunculkan oleh musuh dakwah tauhid. Syekh Muhammad membahasnya dalam kitab Kasyfus Syubhat. Nah, orang-orang pada zaman sekarang yang mengaku sebagai pengikut dakwah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, justru mereka itulah yang melontarkan syubhat ini. Jadi mereka mengakunya pengikut dakwah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, akan tetapi justru mereka mendengung-dengungkan syubhat yang dahulu dilontarkan oleh musuh dakwah tauhid dan dibantah oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, bagaimana kita menjawab syubhat semacam ini? Pertama, kita kembali kepada kaidah dasar yang sudah saya uraikan pada uraian-uraian yang lalu, bahwa orang yang melakukan pembatal keislaman, orang yang asalnya muslim terus melakukan pembatal keislaman yang nyata seperti syirik akbar, nas Al-Quran, hadis Rasul, ijma para ulama telah menetapkan bahwa mereka itu orang musyrik, orang kafir, orang murtad. Itu nas-nas yang sudah saya jelaskan. Nah, sekarang di sini kita mendapatkan nas yang tadi kisah Usama ibnu Zaid yang dijadikan syubhat oleh orang untuk tidak mengkafirkan orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dengan syubhat asal ini mereka bertujuan, karena yang kita kafirkan adalah orang-orang yang jelas-jelasan melakukan kemusyrikan. Para togut, para penguasa negeri ini, mereka musyrik, melakukan kemusyrikan, syirik, penyandaran hukum. Mereka tawali kepada orang-orang kafir. Mereka mengaku dirinya berhak membuat hukum dan undang-undang. Kemudian para aparatnya dari kalangan Ansor Togut, dari kalangan penegak hukum yang mereka melindungi sistem tersebut. Itu kan kemusyrikan, sudah saya uraikan. Mereka melakukan kemusyrikan tersebut. Mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Berarti di sini mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka melakukan apa? Kemusyrikan, ya. Mereka memang mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka juga melakukan kemusyrikan yang nyata, kekafiran yang terang. Ini yang kita kafirkan adalah semacam itu. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka juga melakukan kemusyrikan dan kekafiran. Ini kan yang kita kafirkan. Orang-orang tadi penganut syubhat itu melontarkan hadis Usama. Dengan hadis Usama itu mereka ingin menghadang kita bahwa kita tidak boleh mengkafirkan penguasa dan aparatnya yang melakukan kemusyrikan karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kan gitu. Kita kembali kepada nas. Apakah benar tidak penempatan mereka dalil untuk melihat para togut dan asalnya? Kita lihat dalam nas tersebut. Dalam nas tersebut, orang yang dibunuh oleh Usama ibnu Zaid dikafirkan. Orang tersebut asalnya orang kafir asli. Orang kafir asli. Terus dalam Islam, kalau orang kafir asli mengucapkan la ilaha illallah, muslim tidak? Muslim. Boleh dibunuh tidak? Tidak boleh, kan? Karena Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma damuhu wa maluhu wa hisabuhu ala Allah. Dalam hadis Sahih Muslim, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah, maka terjaga darah dan hartanya. Berarti tidak boleh diganggu. Dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 5 Allah mengatakan, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa q'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Bunuhilah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian dapatkan. Tangkap mereka, kepung mereka, intai mereka di setiap tempat pengintaian. Kemudian
kalau mereka sudah taubat daripada kemusyrikannya, masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah, mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, maka beri mereka jalan-jalan, jangan diganggu. Artinya apa? Kalau orang kafir asli, mereka bersyahadat, mereka masuk Islam, apa jangan diganggu. Dalam ayat yang 11 Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Bila mereka taubat daripada kemusyrikannya, mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, maka mereka itu ikhwan fid din, saudara kalian dalam agama. Sedangkan orang, kalau saudara kita statusnya apa? Dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Abu Bakar, Rasulullah mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Rasul mengatakan ketika haji wada di Mina, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram seperti keharaman hari ini di bulan ini di negeri ini. Berarti harta orang muslim apa? Haram. Nah, itu kan hukum asal. Orang kalau asalnya kafir asli masuk Islam terjaga darahnya, tidak boleh dibunuh. Tapi kalau seandainya orang kafir asli masuk Islam terus melakukan pembatal keislaman, terjaga tidak darahnya? Tidak. Buktinya apa? Pengikut Musailamah al-Kadzdzab, mereka orang kafir asli kan asalnya, masuk Islam terjaga darahnya, terus melakukan pembatal keislaman mengikuti Musailamah al-Kadzdzab, terjaga darahnya tidak? Tidak. Diperangi oleh para sahabat. Di sini kisah yang tadi hadir Usama, orang kafir asli, ketika peperangan terus mengucapkan la ilaha illallah, berarti masuk apa? Islam. Boleh dibunuh tidak? Makanya Rasul mengingkari. Terus orang yang tadi dibunuh oleh Usama setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam, melakukan pembatalan keislaman tidak? Melakukan tidak? Dalam hadisnya ada tidak? Tidak. Orang tadi mengucapkan la ilaha illallah langsung ditebas oleh Usama. Makanya ketika dilaporkan kepada Rasulullah, Rasul mengatakan aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, setelah dia masuk Islam tanpa melakukan pembatal keislaman? Seandainya mana dalil yang menunjukkan bahwa orang tersebut tidak melakukan pembatal keislaman? Dan ucapan Usama sudahnya. Ketika Rasul mengatakan apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, seandainya orang tersebut melakukan pembatal keislaman, tentu Usama mengatakan, oh Rasul dia melakukan pembatal keislaman setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Tatkala Usama tahu orang tersebut tidak melakukan pembatal keislaman yang zahir, Usama mencari hal-hal yang sifatnya praduga dengan mengatakan, oh dia itu mungkin mengucapkan karena takut dipenggal oleh pedang. Lihat di sini. Usama mencari alasan yang sifatnya apa? Praduga. Makanya Rasul mengatakan, apakah kamu membelah dadanya? Lihat. Artinya apa? Orang tersebut tidak melakukan pembatal keislaman. Dan kita sepakat kalau orang sudah masuk dalam Islam, mengucapkan la ilaha illallah, tidak melakukan pembatal keislaman, boleh dikafirkan tidak? Tidak boleh. Sebagaimana orang yang dibunuh oleh Usama tidak melakukan